Makin panas, roket-roket Suriah dan Lebanon yang berjumlah ribuan meluncur tanpa henti ke Israel. בוצע ירי מלבנון לעבר היישוב שתולה. ישנם הרוג וכמה נפגעים בקרב אזרחינו. צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים. Roket-roket terus meluncur ke wilayah utara Israel setelah sebelumnya datang dari arah Lebanon. Roket dari Suriah kali ini mulai mendarat di wilayah Israel. Rudal-rudal ini menjadi front perang baru bagi Israel. Penembakan terjadi di sepanjang perbatasan utara Israel dengan Lebanon yang bergejolak selama berhari-hari hingga hampir 2 minggu, bahkan lebih. Hal ini memicu ketakutan di kedua belah pihak akan terulangnya perang besar pada tahun 2006. Saat itu Israel melancarkan perang berdarah selama sebulan dengan Hizbullah. Kelompok yang disokong Iran itu, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan Israel, namun Hizbullah diketahui memiliki 150 rudal yang siap menggempur. Bentrokan yang terus berlanjut di perbatasan utara Israel telah memperdalam kegelisahan Israel atas kemungkinan bahwa konflik tersebut yang merupakan invasi terbesar dalam 50 tahun dapat menyebar ke berbagai wilayah. Sebelumnya, tentara Israel juga mengatakan mereka telah mengidentifikasi sejumlah peluncuran roket dari Suriah ke wilayah Israel. Hal itu merupakan pertama kalinya terjadi baku tembak lintas perbatasan tersebut sejak pertempuran meletus pada Sabtu. Suriah juga ikut andil dan membantu Palestina dengan menembakkan roket-roketnya. Di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, hari dimulai dengan warga menilai dampak bentrokan ketika Jihad Islam Palestina, sebuah kelompok bersenjata yang berbasis di Gaza, mengirim pejuang ke Israel. Namun ketenangan sejenak pada hari itu terjadi, dan setelah malam hari, 15 roket datang ditembakkan ke perbatasan di luar kota Tirus, Lebanon di pantai Mediterania. Militer Israel mengatakan 4 roket berhasil dicegat dan 11 lainnya menggempur posisi militer Israel. Zionis ketakutan Iran disebut bangun bandara di Lebanon buat serang Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menuduh Iran mendirikan bandara di Lebanon Selatan guna memungkinkan negara itu melakukan serangan terhadap negara Zionis. Israel bermasalah dengan program nuklir musuh bebuyutannya Iran, pembangunan rudal dan juga dukungan terhadap militan di wilayah tersebut. Kelompok yang paling kuat saat ini adalah Hizbullah Lebanon, berperang dengan Israel pada tahun 2006, tetapi tahun ini beberapa insiden telah terjadi di sepanjang perbatasan dan kata-kata penuh kemarahan telah dilontarkan oleh Hizbullah. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada konferensi keamanan internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Reichman, Gallant menunjukkan gambar udara dari apa yang dia gambarkan sebagai bandara yang dibangun oleh Iran dengan tujuan untuk mencapai apa yang disebutnya tujuan terhadap Israel untuk menghancurkan.
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu, namun mengatakan bahwa lokasi tersebut dapat menampung pesawat berukuran sedang. Lokasi yang dia berikan berada di dekat desa Birket Jabur di Lebanon dan kota Jezin, sekitar 20 km utara kota perbatasan Israel Metula. Baik Hizbullah maupun para pejabat Iran tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pernyataan Galan. Sumber non-Israel yang mengetahui situs tersebut mengatakan bahwa situs tersebut dapat menampung drone besar. Beberapa di antaranya dipersenjata yang dibuat berdasarkan cetak biru atau blueprint Iran. Sumber tersebut mengatakan bahwa drone yang diluncurkan dari lokasi tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional internal dan juga eksternal. Namun, menambahkan bahwa sifat dan juga arah landasan pacu menunjukkan bahwa drone lebih mungkin digunakan. Hizbullah telah banyak berinvestasi dalam teknologi drone. Galan mengatakan ada upaya Iran untuk menciptakan front berbahaya lainnya di perbatasan Israel dengan Yordania yang memiliki perjanjian damai dengan Israel melalui milisi Syiah yang beroperasi dan juga berbasis di Irak. Dia tidak merinci skalanya atau memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini dicapai. Israel secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklirnya sendiri, meskipun Israel tidak membenarkan ataupun menyangkal hal ini. Hal itu sangat tidak adil dan Amerika tutup mulut. Galan menyebutkan perpecahan dalam masyarakat Israel mengenai rencana perombakan undang-undang peradilan yang telah menyebabkan demonstrasi massal dan beberapa anggota cadangan mengatakan mereka akan menolak seruan jika undang-undang tersebut disahkan. Situasi internal Israel juga semakin panas. Kelanjutan perjuangan internal membahayakan ketahanan nasional Israel, pasukan pertahanan Israel dan juga kemampuan kami untuk memberikan keamanan kepada negara Israel, kata Galan seperti dikutip dari Al Arabiya. Mereka sedang cemas.